sekolah, tapi bukan diantar sama bapak ibu kalian. Bukan juga abang ojol. Tapi dikawal ribuan tentara. Serius, ribuan tentara lengkap dengan senjata, bahkan helikopter tempur. Ini bukan zombie apokalips atau perang dunia. Cuma mau belajar matematika. Absurd banget kan? PR aja udah bikin stres, apalagi dikawal tank. Oh my god. This is a story, a taste of wonder, a bite of time, of history, of myth. Between curiosity and mystery, where every bite sparks a universe. This is Cuppies Cookies. Selamat datang di Cuppies Cookies, tempat cerita jadi cemilan pengetahuan, renyah, manis, kadang creepy, kadang deep, tapi selalu bikin lagi. Masih dititik lagi September Vibes episode kedua. Disimak sampai habis. Cuppies Cookies. Halo teman cookies, aku Cuppies, balik lagi nemenin kalian. Oke, sebelum kita bahas drama ribuan tentara di sekolah, kita harus ngerti dulu latar belakangnya. Amerika tahun 1050-an masih punya aturan yang super duper aneh. Namanya tuh segregasi. Itu tuh aturan yang bikin semua fasilitas dipisah berdasarkan warna kulit. Maksudnya apa ya? Jadi ada sekolah buat kulit putih, ada sekolah buat kulit hitam. Ada bus buat kulit putih, ada bus buat kulit hitam. Bahkan toilet, restoran, sampai kursi bioskop pun dipisah. Bayangin, kalau di sekolah kita ada aturan kayak gini, yang suka K-pop duduk di kanan, yang suka metal duduk di kiri. Aduh, bisa pecah perang dunia keempat di kelas. Kebayang gak sih kalau di kantin sekolah kita ada jalur khusus anak kelas 9 sama jalur khusus anak kelas 7. Terus yang kelas 7 dilarang beli ST di jalur kelas 9. Kocak banget gak sih? Banyak yang bilang, ya udah sih, kan sama-sama sekolah juga. Tapi kenyataannya, sekolah kulit putih biasanya lebih bagus, fasilitas lengkap, guru banyak. Sementara sekolah kulit hitam sering kekurangan buku, bangku rusak, kelas sempit. Pada akhirnya, tahun 1954, ada keputusan pengadilan besar, namanya Brown vs. Board of Education. Isinya tegas banget. Sekolah yang misahin murid berdasarkan warna kulit itu diskriminasi dan harus diberhentikan. Keren ya? Tapi masalahnya, keputusan itu kayak pengumuman PR gratis dari guru. Di atas kertas sih enak, tapi pas dijalanin, ya tetap aja PR numpuk. Banyak orang di Amerika bagian selatan nggak mau nurut, masih keras kepala, masih ngotot mempertahankan segregasi. Nah, salah satunya tempat yang dijadiin medan ujian keputusan itu adalah Central High School di kota Little Rock, Arkansas. Dari sinilah kisah 9 anak SMA yang dikenal sebagai Little Rock 9 dimulai. Teman cookies, bayangin kalau sekolah kalian tiba-tiba jadi simbol pertarungan ideologi besar antara yang pro perubahan dan yang gak mau move on. Kira-kira kalian bakal ada di sisi yang mana? Teman cookies, sekarang bayangin ya, ada sebenarnya anak SMA kulit hitam yang pengen sekolah di Central High School. Sekolah itu sebelumnya cuma boleh buat anak kulit putih. Mereka daftar dan datang karena pengadilan udah bilang sekolah harus dibuka untuk semua orang tanpa peduli warna kulit. Kedengarannya heroik kan? Tapi ternyata begitu mereka masuk, siapa yang nongol? Gubernur Arkansas sendiri, Orval Faubus. Dia turunin National Guard, tentara bersenjata lengkap, bukan buat melindungin, tapi buat ngehalangin mereka. Lah, kebalik banget kan?
Belum cukup sampai situ, di depan sekolah udah nunggu ribuan massa. Orang-orang teriak hinaan, lemparin sampah, bahkan ancam pakai kekerasan. Kebayang gak sih, mau masuk kelas matematika aja, rasanya kayak main game mode tersulit. Hard survival. PR belum kerjain, malah dapat bonus stage, dilemparin botol. Dan coba deh bayangin, posisinya kalian berdiri di gerbang sekolah. Satu kota kayaknya sepakat bilang, kamu gak boleh masuk. Rasanya bukan cuma kita tuh pacara dan ditutup gerbang, tapi di dunia benar-benar bilang, sekolah ini bukan buat lo. Temen Cookies, kalau kalian ada di posisi mereka, berani gak maju terus, atau langsung balik kanan, pulang dan tidur lagi sambil pura-pura sakit perut? Gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar ya. Colored youngsters arrived under safe conduct by the guards. But no sooner had they arrived than they were off again. Arkansas had evidently decided to make its own laws on the subject of integration. Any colored... Tapi tunggu dulu teman Cookies. Kan pasti kepo kan? Siapa sih 9 anak SMA yang sampai bikin gigi satu negara? Mereka dikenal dengan nama Little Rock Nine. Mereka tuh bukan superhero, bukan juga seleb TikTok. Mereka cuma remaja biasa, sama kayak kita. Bedanya, mereka berani masuk ke sekolah yang dibilang bukan untuk mereka. Oke, aku kenalin sesuatu ya. Ernest Green, senior paling tua, kayak abang kelas yang siap jadi kakak pelindung. Dia juga akhirnya jadi lulusan kulit hitam pertama di sekolah itu. Elizabeth Eckford, ingat gak foto ikonik cewek jalan sendirian dikerumungin masa yang marah? Itu dia. Bayangin, berangkat sekolah sendirian terus diteriakin ribuan orang. Melba Patillon, suka nulis diary, dan lewat catatannya kita tahu betapa beratnya hari-hari mereka. Terus ada juga Minnie Jean, Gloria, Terence, Selma, Jefferson, dan Carlotta. Masing-masing punya cerita sendiri, tapi intinya sama. Mereka cuma pengen sekolah, belajar, dan punya kesempatan yang setara. Kalau dipikir-pikir, mereka tuh sama kayak teman kelas kita. Ada yang rajin banget, ada yang pendiam, ada yang cuek, ada juga yang jago ngomong. Bedanya, mereka harus belajar ditemani tentara. Kita aja kalau belajar ditemani bunda udah bete, apalagi tentara bersenjata lengkap. Teman Cookies, coba deh pikirin, 9 anak SMA biasa dengan keberanian luar biasa. Kalau kalian ada di posisi mereka, kira-kira sanggup nggak jalan ke sekolah dengan satu kota siap ngeceng-cengin kalian? Terus di kolom komentar ya. Teman Cookies, kalian pikir ceritanya udah tamat? Belum dong. Ini baru masuk level plot twist. Jadi gini, pas 9 anak itu makin susah buat masuk sekolah, tiba-tiba ada yang turun tangan langsung. Siapa coba? Presiden Amerika sendiri, Dwight D. Eisenhower. Bayangin aja, masalah anak SMA pengen masuk sekolah sampai bikin presiden harus ikut campur. Ini kayak kepala sekolah sampai turun ke kelas gara-gara ada anak rebutan kursi paling belakang. Tapi Eisenhower nggak cuma kirim surat cinta buat gubernur, dia malah nurunin tentara federal buat ngawal si Little Rock Nine masuk sekolah. Jadi kebayang nggak, semua anak SMA dikawal 1000 tentara lengkap dengan senjata. Masuk sekolah aja kayak lagi syuting film action. Kita sih kalau dikawal tentara mungkin bukan takut sama bully, tapi malah takut disuruh push up kali ya. Eisenhower kirim ribuan tentara federal ke Little Rock, bukan buat ngehalangin, tapi buat ngawal 9 anak ini masuk sekolah. Jadi mereka beneran datang ke gerbang sekolah dengan iringan tentara bersenjata lengkap, helikopter muter di atas, tank di jalan, tentara baris rapi kayak scene film action. Tapi yang dilindungi bukan presiden, bukan artis K-pop, melainkan 9 anak SMA. Dan akhirnya, 25 September 1957, Little Rock Nine berhasil masuk Central High School. Itu jadi momen sejarah karena buat pertama kalinya, anak kulit hitam benar-benar bisa masuk sekolah kulit putih, dijaga tentara federal pula.
Kalau gue jadi mereka, jujur aja, masuk kelas matematika rasanya kayak masuk stage final boss di game. Bedanya, musuhnya bukan monster naga, tapi ribuan orang yang nggak mau lo ada di situ. Ngeri-ngeri sedap nggak sih? Teman cookies, tahu nggak sih? Gara-gara 9 anak SMA nekat banget itu, Amerika akhirnya nggak bisa pura-pura lagi. Dunia ngeliat langsung betapa gila rasanya kalau pendidikan dibatasin cuma gara-gara warna kulit. Fitur offline ini jadi simbol kayak poster besar yang bilang, hey, masa depan nggak boleh ditentukan sama warna kulit loh. Efeknya gede banget. Dari kasus ini, gerakan hak sipil di Amerika makin kuat. Orang-orang makin sadar kalau segregasi itu nggak adil, nggak manusiawi. Bayangin, kalau mereka nggak berani masuk sekolah waktu itu, bisa jadi sampai sekarang sekolah di sana itu masih kepecah-pecah kayak ruang kelas cewek cowok zaman dulu. Dan yang keren, keberanian mereka itu nyambung sama kita hari ini. Zaman sekarang mungkin nggak ngadepin segregasi warna kulit di sekolah, tapi kita masih ketemu diskriminasi bentuk lain. Misal, dibeda-bedain karena penampilan, selera musik, atau bahkan karena nggak punya HP terbaru. Teman cookies, keberanian Little Rock Nine ngajarin kita, kadang perubahan besar dunia dimulai dari langkah kecil. Kayak berani bilang, gue juga punya hak duduk di kelas ini. Gokil nggak sih? 9 anak SMA bikin satu negara mikir ulang. Coba deh bayangin, kalau Cupi sama teman cookies Kova, siapa tahu bisa bikin perubahan jaga juga. Minimal di kelas, minimal di tongkrongan. Jangan nunggu jadi presiden dulu buat bikin beda ya. Jadi teman cookies, dari 9 anak SMA di Little Rock tahun 1957, kita belajar satu hal. Keberanian kadang sederhana. Gue cuman mau sekolah, titik. Lucu ya? Hal yang sekarang buat kita kayak biasa banget, datang ke kelas, duduk, nulis soal PR, ngantuk pas jam pelajaran terakhir. Buat mereka dulu itu perjuangan hidup mati. Dan mungkin kita nggak pernah ngadepin tank pas mau masuk sekolah, tapi kita pasti punya tank versi sendiri. Bisa jadi omongan orang yang mencapai mental, bisa jadi lingkungan yang nggak pernah percaya sama kemampuan kita, atau bisa juga rasa malas yang kayak boss level paling susah di game. Little Rock Nine ngajarin, jangan kabur, jalan aja walau kaki gemetar. Karena siapa tahu, langkah kecil lo hari ini adalah awal perubahan yang lebih gede dari yang lo bayangin. Jadi teman cookies, plan kita sekarang bukan cuma matematika atau IPA. Plan kita adalah berani. Berani buat ngomong, berani buat berdiri, dan berani buat jadi diri sendiri. Dan ingat, perubahan itu bisa dimulai dari gigitan kecil. Dan di sini kita percaya, knowledge is tasty when it's snackable. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan setiap vibes baru. Stay crunchy, stay curious. Bye. The universe. This is Cubby's Cookies.